Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Seperti biasa teman-teman ya, saya bahas Cardano di video kali ini ya, karena kalau kita lihat ya, dia tetap bertahan di top 10 ya, dengan kenaikan per 7 hari 24,33%. Ini sangat-sangat signifikan menurut saya ya, karena walaupun sudah terjadi koreksi hampir 3% ya, dalam 24 jam, harga Cardano itu tetap kuat di 0,7 ya, hampir mendekati $1 teman-teman ya. Di sini saya akan bahas ya potensi ke depan untuk Cardano teman-teman ya. Pertama ya itu adalah ETF-nya ya yang saya sangat-sangat tunggu ya. Kalau terjadi otomatis apa ya bisa dibilang makin banyak holder baru di bagian atau di sektor ETF ya. Dan itu yang sektor ETF teman-teman ya itu pembelinya bukan retail ya, itu pembelinya gede-gede semua ya. Kemungkinan besar hal ini bisa terjadi di Cardano karena ada satu artikel teman-teman ya yang menunjukkan Cardano itu berpotensi sampai 2000%. Semoga saja ya. Oke, sebelum kita ke beritanya teman-teman ya, saya update market dulu deh ya biar lebih tertata ya kira-kira seperti itu ya. Untuk di sini kalau kita lihat ya, Fear and Greed Index ini menguat ya di 68% dan Bitcoin juga tetap kuat di angka 117.000, masih di atas 117.000 teman-teman ya. 8% masih positif teman-teman ya, hampir 10% lah ya dalam 7 hari kenaikannya. Walaupun overall market cap kripto itu terjadi koreksi 0,43%. Ini tetap kuat menurut saya. Jadi ketika terjadi all season ya super cycle teman-teman ya patut diperhitungkan Cardano ya kira-kira seperti itu. Kita lihat untuk chart dari Cardano teman-teman ya via trading view. Di sini saya ambil time frame daily atau 1 hari. Ini chartnya sudah kelihatan banget ya teman-teman ya. Ini sudah nggak bisa dipungkiri, chartnya Cardano ini sudah kelihatan banget ya untuk trennya ya. Kita lihat untuk garis tren di sini teman-teman ya, ini sudah kebaca banget. Anggaplah saya ambil dari sini ya, ataupun let's say dari sini ya, paling tingginya di 0,86 di tanggal 12 Mei 2025 ya. Kita ambil di sini, ini masih positif banget teman-teman ya, masih positif banget ya. Bentar, kita cek untuk trennya ya, garis trennya ya. Ya di sini ya teman-teman ya. Ya kalian bisa lihat ini sudah keluar dari tren biris atau sudah keluar dari tren turunnya semenjak di angka sini ya di 0,87. Ini sudah keluar dari tren turunnya. Jadi ini sudah pembalikan tren di sini ya atau bisa dibilang sudah terjadi support ya di daerah sini ya. Karena semenjak di daerah sini ya sideway-nya cukup lama, hampir 2 mingguan, satu candle 1 hari ya hitungannya teman-teman ya, dan terjadi kenaikan sampai menyentuh walaupun shadow ya di 0,7738 ya. Di sini ada doji ya, tapi kayaknya tidak terkonfirmasi ya candle doji ini ya. Semoga tidak terkonfirmasi, malahan semoga dia apa ya pump balik kira-kira seperti itu karena volumenya tinggi banget teman-teman ya, yang di daerah sini volumenya tinggi banget di tanggal 11 Juli 2025 ya. Nah ini candlenya sudah bagus atau technical analisisnya sudah bagus teman-teman, kita tinggal compare ke newsnya atau ke beritanya. Berita yang diupdate di tanggal 10 Juli, teman-teman ya, Cardano ini siap melonjak 2000% ya. Ini analisa ini nggak main-main, teman-teman ya. Analis ini sebut fraktal ini tidak bisa diabaikan atau kita cuma lihat wah ini kemungkinan kenaikan 2000% ya biasa aja. Tidak bisa disepelekan, menurutnya seperti itu teman-teman ya. Untuk chartnya teman-teman bisa lihat ya, waktu di 2 hari yang lalu kalau kita lihat ya tren turun memang ada teman-teman ya, tren turun memang ada ya. Untuk di ETC-nya teman-teman ya, untuk di Cardano-nya ini sudah pembalikan tren kira-kira gitu ya untuk gambar ini. Nah di sini Quantum Essence ini memulai analisis dengan menunjukkan kemiripan mencolok antara grafik mingguan Cardano ya dengan pola multi tahun ya atau yearly teman-teman ya yang terjadi sebelumnya di Ethereum. Sudah pernah saya bahas di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya terkait kesamaan Ethereum ya dan Cardano baik secara chart
maupun teknologi ya, teknologi hampir sama ya, bukan sama, karena keduanya ini teman-teman ya foundernya hampir sama ya. Kecuali Cardano. Kalau Cardano ini kan nggak dibantu sama Vitalik Buterin ya, tapi kalau membangun Ethereum dibantu oleh Charles Hoskinson. Jadi terbentuknya Ethereum teman-teman ya, Ethereum klasik ya, ETC ya, terbentuknya Ethereum ini ya dibantu oleh Charles Hoskinson, karena Charles Hoskinson ini adalah co-founder dari Ethereum Classic ya. Ethereum Classic ya Ethereum yang sebenarnya dulu sebelum hancur ya. Kalau sekarang kita tahu Luna ya, sekarang jadi Launch ya. Dulu Ethereum itu yang pertama ini, ETC ini yang bangun founder Cardano sama Vitalik Buterin ya, kira-kira gitu ya sejarahnya. Singkatnya seperti itu ya. Nah, ini akan semakin naik menurut saya teman-teman ya. Bahkan 2000% ini sangat-sangat jelas, karena saya prediksi untuk long term ya Cardano itu di antara puluhan dolar sampai ratusan dolar ya, kira-kira gitu. Oke, di sini analis teknikal ya. Dia menggunakan Fibonacci dalam analisisnya. Quantum Ascent ini dia menggunakan hitungan gelombang Elliott ya untuk menunjukkan bahwa Ethereum Classic telah menyelesaikan gelombang impulsif kelima pada siklus terakhir, sedangkan Cardano masih menunggu gelombang kelima setelah konsolidasi atau sideway ya, yang berbentuk bendera panjang ya, dan ia kemudian menerapkan retracement Fibonacci pada segmen gelombang ketiga ya dan keempat di Ethereum Classic pada periode 2020 dan 2021. Ini menunjukkan bahwa dorongan akhir berhenti ya hampir 2,36, dan ia mengulangi latihan yang sama pada struktur Cardano saat ini yang telah maju ke level proporsional yang sama. Kita lihat seperti ini teman-teman ya untuk chartnya. Tapi saya akan lebih fokus teman-teman ya proyek Fibonacci kedua ya yang memperpanjang rentang 3 gelombang awal Cardano menjadi eksistensi penuh di 1,618. Ini menunjukkan target konservatif di sekitar 4 dolar. Namun eksponensialnya teman-teman ya lebih ambisius ya, di puncak 3,618 Ethereum Classic dapat mendorong ADA atau Cardano ini ke zona antar kira-kira di 10 dolar dan 12 dolar, 55 ya, atau 12,55 dolar yang disebutnya sebagai objektif primer dan sekunder dari harga saat ini ya. Dan lonjakan tersebut akan melebihi dari 2000% ya. Semoga teman-teman ya ini awal dari kenaikan Cardano ya. Ya, karena kalau kita lihat di sini momentumnya atau tren bearishnya ini sudah berakhir ya. Berakhir dari angka 0,5 sampai di angka 0,6. Ini sudah terkonfirmasi teman-teman ya, tren bullishnya, tren turunnya sudah selesai ya menurut chartnya seperti itu. Tapi sekali lagi semoga market akan terus baik ya untuk overall crypto. Minimal ya kalau kita lihat di sini ya kapitalisasi pasar crypto minimal naik terus ya, kira-kira seperti itu. Walaupun hari ini terjadi koreksi 0,55% ya. Tapi apapun itu teman-teman ya tetap kalian jangan terlalu gegabah ya, karena posisi Cardano juga saat ini lagi sedang tinggi ya. Buktinya hampir 25% dalam 7 hari terakhir ya. Buat kalian yang sudah profit mungkin ya, yang serok dari 0,3, 0,4, 0,5 ya silakan kalian take profit ya. Tapi kalau bisa jangan sampai take profit sampai semuanya kalian jual, tetap sisakan untuk jangka panjang ya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kalian punya ide atau pendapat lain ya silahkan kalian drop komen. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.